Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusidi Rusdan, Ketua Bawaslu Provinsi Riau, dengan ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat, pengawas TPS, saksi paslon, dan tentunya petugas KPPS. Tanggal 9 Desember 2020, kita akan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara serentak. Maka ada satu pertanyaan, bagaimana cara mengawasi tahapan di pemungutan dan penghitungan suara hari Rabu tanggal 9 Desember 2020? Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah KPPS menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara itu dengan memperhatikan protokol COVID-19, yaitu ada 3 hal. Pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga adalah mencuci tangan. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya, masyarakat khususnya pengawas TPS harus memastikan apakah di dalam papan pengumuman di TPS sudah ditempel pertama daftar pemilih tetap di TPS itu, yang kedua daftar calon bupati atau calon wali kota yang ditempel di papan pengumuman. Selanjutnya, pada hari pemungutan dan penghitungan suara tidak boleh ada masyarakat, tim kampanye ataupun simpatisan yang mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu paslon. Artinya ini adalah larangan untuk kampanye pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya, yang harus dipastikan di TPS bahwa tidak ada masyarakat, tim kampanye, tim paslon, atau simpatisan yang membagi-bagikan uang atau barang atau materi lainnya dengan maksud untuk mengarahkan atau mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Selanjutnya, yang harus diperhatikan, apakah Ketua KPPS sebelum melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dimulai dengan mengambil sumpah anggota KPPS yang ada di tempat pemungutan suara itu. Selanjutnya, bahwa daftar pemilih tetap harus diberikan kepada saksi paslon dan pengawas TPS yang hadir pada saat itu, diberikan kepada pengawas TPS dan kepada saksi paslon yang ada. Selanjutnya, yang harus dipastikan saksi paslon, pengawas TPS itu mendapat tempat yang layak di dalam TPS. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan bahwa masyarakat yang datang memenuhi syarat untuk memilih di tempat pemungutan suara tersebut atau TPS, yaitu yang pertama mereka membawa formulir C pemberitahuan. Kemudian setelah itu yang diperhatikan adalah pemungutan suara dilaksanakan dari pukul 7 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk diketahui, dari jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 waktu Indonesia Barat itu adalah waktu bagi pemilih yang sudah memenuhi syarat memilih, tetapi yang bersangkutan tidak terdaftar di daftar pemilih atau DPT. Maka yang bersangkutan atau pemilih yang seperti ini boleh memilih di TPS tersebut, tetapi mereka harus membawa KTP elektronik atau surat keterangan telah melakukan perekaman eKTP. Selanjutnya, harus dipastikan bahwa pengawas TPS dan saksi pasangan calon harus diberikan C hasil, yaitu hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS yang bersangkutan. Selanjutnya, penghitungan suara dilakukan dari jam 13.00 sampai dengan selesai. Itulah pemilih dan masyarakat ya dimanapun Anda berada
hal-hal yang perlu dipastikan dan diperhatikan pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak tahun 2020. Terakhir, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh pasangan calon, tim kampanye dan simpatisan, dan tentunya kepada pengawas TPS, anggota KPPS, marilah kita menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 ini dengan profesional, berintegritas demi terlaksananya pemungutan suara yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.